Mang, Bang, Bang. Saya minta digalihkan makam malam ini juga. Buat siapa, Mang? Kapan? Galih saja. Kamu jangan banyak tanya. Saya minta digalihkan sekarang juga. Itu kok. Emang buat siapa, Bang? Cek kakinya, nonggeng. Cek kakinya, berani nggak lu? Lu aja yang kerjain dulu, gua kakak bagian gua nggak dapet duit gimana ini bagian? Lu ngapa? Itu. Orang yang tadi. Lihat dari bawah, kuntilanakku. Gua nggak percaya. Ya ampun kok. Lu kalau jadi penakut, jangan jadi tukang gali kubur kok. Oh, tapi gua lihat kuntilanak. Sekarang mau begini, kita lihat bareng-bareng. Bareng-bareng Lu mah kagak percaya kalau dibilangin. bukan begitu. Anjir, dia udah kebeli HP ini cuy. Gua kapan ya bisa beli ya? Keren sih. Sampai di rumah. Semoga Bilkis ada di dalam. Biasa sih dia kalau jam segini nggak mana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serius amat sih, Neng. Lagi chattingan sama siapa? Bapak ada uang? Cuma dapat segini, Pak. Iya, Neng. Hari ini Bapak cuma dapat segitu.
Tapi Neng, jangan diambil semua. Sisain 10.000 aja buat bapak beli bensin, buat modal besok. Nah terus sisanya buat belanja. Nah terus buat Neng jajan. Kalau bapak nggak disisain 10.000, bapak modal ngojek besok gimana Neng? Uang segini, Pak, dipakai buat belanja, buat Bapak juga, buat aku aja kurang. Uang segini mah mending buat aku semua, Pak. Neng, itu kan uang ada 39.000. Yang 10.000 buat bapak beli bensin Neng. Kan bapak bentar mau berangkat ngojek lagi. Nah terus yang 2.000 itu kan ada 2 lembar nih, ada 4.000. Kasih ke bapak buat bapak ngopi di luar nanti. Kan enak bapak sambil nunggu sewa, sambil ngopi. Ya cari lagi lah, Pak. Makanya kalau dari itu yang banyak, Pak. Neng, Neng kan tahu sendiri. Bapak ini kan ojek opang. Ojek opang kan sekarang kalah Neng sama ojek aplikasi. Wajar aja pendapatan bapak hari ini ya cuma segitu. Mungkin ntar bapak keluar, insya Allah pasti dapat lebih Neng. Kalau kayak gini kapan aku bisa kayak teman-teman aku, Pak, yang bisa beli HP, yang bisa beli baju, yang bisa beli sepatu, yang bisa beli tas? Kapan, Pak? Neng, jangan ikutin cara mereka. Mereka itu orang kaya Neng. Sedangkan kita ini orang pas-pasan Neng. Masih ketemu buat makan juga alhamdulillah. Ah, Bapak selalu ngomong kayak gitu. Aku bosen, Pak. Aku bosen hidup susah. Neng, bersabar Neng. Bapak masih berusaha. Astagfirullahaladzim. Neng, nggak boleh ngomong begitu sama orang tua. Orang tua ini keramatnya anak Neng. Percuma aja dong bapak nyekolahin Neng dari kecil sampai udah segede gini. Bapak ajarin tata krama, bapak ajarin sopan santun. Di sekolah kan diajarin bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara menghormati orang lain. Kalau Neng begini bisa kualat Neng. Ah, ngedengerin Bapak nggak ada habisnya. Di sana tidur lagi aja. Udah berapa tahun ya gue hidup kayak gini. Mau gengsi, dibilang gengsi iya, mau kayak teman-teman tapi susah. Coba masih ada ibu. Walaupun susah kayak gini pasti jadi lebih asik. Bu, aku kangen ibu. Tagihan air belum bayar.
Utang di warung giliran bayar. Di Ucok 750.000. Di warung sayur 490. Waduh, kalau nggak buru-buru dibayar, malu kalau utang lagi. Emang janji bayar sebulan sekali, sedangkan waktu 2 hari lagi. Kemana nyari duit begini? Minjem sama teman, udah minjem dulu. Dia juga pada nanyain kapan mau digantinya. Minjem sama saudara yang kaya, gak pernah dikasih. Minjem sama adik, dia juga lagi sama keuangan, lagi pailit. Ya Allah. Apapun juga ada BPKB. Tapi kalau gak ada BPKB, bunganya gede. Mungkin bilang aja mau Ucok kali ya, minta tempo buat pembayaran. Warung sayur juga, karena belum ada duit. Moga aja mereka pada maklum. Ya Allah, kapan utang lunas? Ini boro-boro lunas, tiap hari makin nambah, makin nambah. Neng, Neng, Apa sih, Pak? Bapak haus Neng, ambilin Bapak air dong. Yaudah bentar. Cuma ngambil air dong. Pakai nyuruh-nyuruh, manja banget sih. Pak, oh iya Pak, besok aku mau pergi keluar sama temen-temen aku. Mau keluar kemana sih Neng? Ya jalan apa, namanya anak muda. Neng,
Kalau emang kagak penting-penting banget, tunda aja dulu jalan-jalannya. Papa tunda. Kenapa sih Pak? Apa yang aku mau, apa yang aku pengen selalu aja ditunda. Kenapa Pak? Masalahnya nih, Bapak lagi nggak punya uang. Neng, Bapak tadi habis ngecek utang kita bulan ini. Utang 2 warung aja. Ini udah hampir 1 juta, Neng. Belum listrik belum dibayar, air belum dibayar. Ya, mungkin kalau Neng bisa nunda keluar, kan uangnya bisa buat nambahin bayar utang, Neng. Bapak malu, Neng, kalau sampai telat lagi. Ya kalau urusan utang-utang mak, urusan Bapak lah, kan Bapak yang nyari duit. Yang jelas, aku besok harus pergi sama teman-teman aku. Gak mau ditunda-tunda. Astagfirullah, Neng. Penuh banget ya di dalam rumah terus. Mana di luar panas banget lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, masuk, duduk. Iya, iya. Lu nggak kemana-mana, Kis? Kemana sih Dok? Gue gak punya duit. Yalah, main mah nggak perlu pakai duit. Depan rumah juga bisa. Yang penting ngetawa. Main apa sih Dok di depan rumah? Emangnya gue bocah? Itu bokap lu ada di rumah? Ya Dok, baru balik project. Oh. By the way, lu udah zazan belum, Kis? Zazan apaan Dok? Jajan, Kis, jajan. Oh jajan. Alay banget sih bahasa lu. Loh, Kan gue udah bilang gue gak punya duit Dok. Kenapa lu mau naktir gue jajan? ya kagak. Jalan. Udah, mending ikut gua aja nongkrong. Mau kemana sih Dok? Gue gak punya duit. Lu aja sana lah. Serius nih, lu kagak mau ikut gua? Enggak, udah lu aja sana. Serius? Iya. Ya udah, gua pergi dulu ya nongkrong. Ya, hati-hati ya. Yo, iya. Bukan ini alamatnya. Assalamualaikum. Pak, waalaikumsalam. Permisi, Dek. Saya mau tanya. Alamat. Kamu tahu alamat ini? Duh, Pak, untuk alamat ini saya kurang tahu, Pak. Soalnya saya baru pindah, saya ngontrak juga di sini. Tapi sebentar, bapak saya juga kayaknya juga tahu deh.
Bapak silakan duduk. Ya, terima kasih. Di dalam nanya bapak saya. Ini berat kehidupan orang ini. Aku harus bantu. Ya Allah, pasti nggak segini. Mana kehidupan masih panjang. Masa kehidupan beras tinggal segini. Kehidupan masih panjang. Sekarang ini lagi. Harus gimana lagi ini? Pak, Apa Neng? ngapain Pak? Ini Neng, beras kita. Cuma sisa segini. Ya, terus kenapa Pak? Cari lagi lah duit banyak. Neng, Bapak udah berusaha semaksimal mungkin. Terus baju aku udah dicuciin belum? Neng kan tahu sendiri. Bapak baru pulang mudik, masih capek. Baju Neng Bapak rendam, belum Bapak cuci. Ya terus gimana Pak? Aku gak ada baju salinan lagi. Neng kan udah dewasa. Masa iya sih? Cuci baju sendiri kan bisa. Gimana kalau seperti anak-anak orang yang lain, Neng? Baju bapaknya dicuci, baju ibunya dicuci, bahkan sampai baju adik-adiknya dicuci juga. Masa Neng cuci baju sendiri aja harus bapak yang cuci sih? Neng, bapak ini kan udah tua. Bapak ini butuh istirahat. Walaupun ya ini mah kerjaan Neng, kerjainlah sendiri. Masa udah dewasa begini, Bapak harus cuciin baju Neng sih. Neng, Ibu kan sempat berpesan, Pak, didik anak kita, didiklah dia menjadi anak perempuan yang baik, yang soleha. Kalau begini, Bapak merasa gagal Neng ngedidik. Bapak minta Neng harus mandiri, harus hidup mandiri. Neng kan tahu, Neng ini anak Bapak semata wayang. Hari tua Bapak, kalau bukan Neng yang rawat siapa lagi Neng? Makanya Neng harus ingat almarhumah Ibu. Kirim doa untuk almarhumah biar Ibu tenang. Ini mah boro-boro Neng doain Ibu. Bapak lihat juga kehidupan ini makin kemari kayaknya. Bapak mulai saat ini udah jarang melihat Neng wudu, lihat Neng sholat. Neng, Ibu kan sempat pesan, walaupun waktu Neng masih kecil, ya seenggaknya Neng masih ingat lah. Neng, Ah udahlah Pak, ceramah mulu, kalau mau ceramah di masjid aja. Oh ya tuh ada orang tuh depan, coba samperin, nanya alamat aku nggak tahu. sini masih satu wilayah aja nggak tahu. Kawan juga susah. Bilang itu. Siapa? Si Mbak, Iya Pak. lagi cari alamat ya? Iya Pak. Nah, Bapak, ya. Bapak tahu alamat ini Pak? Oh sebentar ya. Kalau nggak pakai ini nggak kelihatan Pak. Oh iya Pak, sama. Oh, Jalan Cendrawasih, RT 9, RW 5,
Ngomong 14. Bapak tahu alamat itu? Kalau untuk alamat ini saya tahu, Pak. Jadi dari sini Ya. Bapak lurus, ya, Bapak lurus. Nanti kan di sana ada perempatan, Bapak belok ke kanan. Iya. Nanti gang kedua, Bapak belok ke kiri. Nah kira-kira dapat 3 rumah, lewat 3 rumah. Nah ada sebelah kanan Pak, warna biru rumahnya. Oh iya. Sekali lagi terima kasih atas informasinya, Pak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Iya Pak, ada apa ya? Saya merasakan ada aura yang kurang baik di rumah ini. Maksudnya Pak? Mohon maaf. Apakah Bapak lagi dalam masalah? Iya Pak. Itu dia. Aura yang saya rasakan. Selain aura yang kurang baik dengan rumah ini, saya juga merasakan adanya makhluk-makhluk astral yang kasat mata. Maksud Bapak, maksud gimana nih Pak? Makhluk astral gimana nih? Saya nggak ngerti nih Pak. Iya, makhluk-makhluk yang kasat mata. Dan ini kalau Bapak bisa melakukan ritual ini akan menjadi solusi perubahan kehidupan Bapak jauh lebih baik dari yang sekarang. Kalau begitu, saya permisi. Terima kasih atas informasi alamat. Iya Pak. Sampai juga di rumah. Assalamualaikum. Neng. Neng. Udah sholat belum, Neng? Aduh. Kalau megang buku ini jadi ingat utang. Jadi ingat orang sore yang tadi. Bener apa enggak omongan dia ya? Kalau di rumah ini banyak makhluk halus. Berulang kali. Sering pagi, siang, sore. Gue udah minta berulang kali. Tapi hasilnya mana?
Ada bapak. kagak mencukupin. Pak, gimana besok? Buat ongkos sekolah aku ada nggak? Neng kan tahu sendiri. Bapak tadi minta duit 10.000 sama Neng, kan gak dikasih. Itu modal bapak buat ngojek. Neng kan tahu sendiri kan, zaman sekarang ngojek lagi susah. Emang duit yang lagi siang dikemanain? Emang udah habis? Ya duit segitu pak, ya kurang lah. Emang Neng jajan apa sih? Itu kan duit 39.000 Neng. Masa sekali jajan habis sih? Diirit-irit kenapa sih Neng? Emang aku bocah yang jajan cuma 1.000-2.000? Aku juga pengen pak, jajan yang mahal-mahal 39.000 mana cukup. Neng, seharusnya Neng prihatin dengan kehidupan kita yang seperti ini. Ini aja kontrakan Neng. Kita belum bayar kontrak yang 1 bulan ini. Kemarin bapak mau ngontrak yang rumah agak sederhana. Neng kagak mau rumah petak. Maunya yang 1 rumah. Ya akhirnya jadi begini kan. Ini akibat bapak nurutin apa kemauan Neng. Biar Neng gak malu. Akhirnya sekarang begini kan. Kehidupan kita jadi malah susah gini. Lah, itu mah urusan bapak lah. Emang bapak nggak mau ngasih kehidupan layak buat aku? Intinya, besok uang buat sekolah aku ada nggak? Belum ada Neng. Kan bapak nggak ngojek. Yang ngojek lah sekarang kan besok aku harus berangkat pagi-pagi pak. Gimana sih? Ih, was. Hidup kalau gini jadi makin sempit aja. Punya anak 1 cewek, tuntutannya banyak banget. Apa gua turutin aja kali ya? Saran orang lagi tadi itu. Kayaknya gua emang perlu nurutin omongan orang semua. Biar gua lakuin semua demi anak sama demi kehidupan gua yang lebih baik. Susah emang kalau ngomong sama orang yang udah tua. Nggak mau ngertiin anaknya maunya apa. Mau sampai kapan ya hidup susah kayak gini? Apa aku kerja aja ya? Lah, kok ada angin? Perasaan di sini gerah deh. Ih, aneh ya. Padahal nggak ada angin yang masuk deh. Berhenti anginnya. Ada apa ya? Ih, kok berhenti ya? Aneh deh, ada apa ya? Ih, kok ada lagi sih? Siapa di sana? Pak, Pak, tolong Pak, Pak, tolong kuntilanak, Pak, tolong Neng Pak, takut serem, Pak, Pak, Bapak, tolong, Bapak, tolong Neng Pak, Bapak, Pak, serem banget, takut Pak, Pak, tolong Neng Pak, Bapak, Pak, Pak.
Ampun. Mak. Ampun. Ampun. Mak. Tolong. Mak, tolong. Ampun. Ternyata cuma mimpi. Tumben. Gini hari kok mata berat banget ya. Nggak biasa-biasanya. Apa karena belum ngopi kali ya? Kok ada yang ngetok pintu ya? Pintu pada kunci. Siapa? Siapa sih ketok-ketok pintu? Nggak ada orang. Tapi jelas banget suara pintu diketok. Tetangga nggak mungkin, karena tetangga kan pakai bel. Di sini kan nggak pakai bel, cuma gue sendiri. Sama doa. Siapa ya kira-kira yang ketok pintu ya? Bodo amat lah. Hah? Kok bangku gue bisa bergeser? Kalau Balkis mindahin nggak mungkin. Dia kan ada di kamar. Kok gue jadi merinding begini ya? Kok jadi aneh gini ya? Kok suara HP gue ya? Mana sih? Perasaan gue taruh di bangku tadi. Suaranya deket banget ya. Wah, ini siapa nih manggilin, nggak ada namanya nih. Halo? Halo? Kok aneh begitu suaranya ya? Masa iya temen gue ada yang iseng ngerjain? Tapi perasaan kalau yang udah-udah temen gue gak ada yang jahil. Siapa sih yang nelpon? Penasaran gue. Kalau emang temen gue
Pasti ada namanya. Kok kagak ada ya di daftar panggilan? Aneh, kata orang itu kalau mau jalanin ritual harus berpakaian hitam, media hitam, dan kondisi gelap. Wah, perasaan gue punya baju warna hitam. Di belakang juga kayaknya gue punya bahan hitam. Nah, kalau gitu gue siapin semua biar lebih cepat, lebih baik. Belet lagi. Siapa? Siapa lo? Moga-moga ini udah kagak. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Cuma yang gua gak habis pikir, kok malah kemari kontrakan ini malah aneh aja ya. Raja-raja, raja iblis, raja setan, raja dedemit, raja genderuwo, semua raja-raja. Saya menuruti saran orang yang tidak saya kenal. Kalau mau lepas dari kesusahan, saya harus memanggil raja semua. Saya minta
bantuannya agar saya bisa hidup kaya. Raja-raja semua, tolong hadir, bantu saya untuk lepas dari kesusahan hidup, agar saya bisa membahagiakan putri saya. Tolong raja-raja semua yang telah saya sebut untuk hadir membantu saya. Sekali lagi untuk raja-raja genderuwo, dedemit, raja iblis, raja setan, hadir. Kamu meminta di waktu yang salah. Maksud raja, kecuali kamu meminta sesuatu ini di malam bulan purnama. Saya tidak mengerti tata cara untuk meminta ini semua. Saya hanya menuruti saran orang yang tidak saya kenal, Raja. Action. Di mana dia? Ampun. Saya emang salah. Maafin saya. Ampunin saya. Neng. Ternyata Bapak salah, Neng. Ternyata Bapak salah, Neng. Bapak salah melangkah. Harusnya bukan begini cara Bapak, Neng.
Maafin Bapak. Mungkin kalau Bapak tidak menuruti omongan orang itu, mungkin ini semua tidak akan terjadi, Neng. Ya Allah. Maafkan atas semua kesalahan hambamu ini, ya Allah. Hambamu ini hidup, ya Allah. Hingga terjadi semua ini, ya Allah. Neng anak Bapak satu-satunya sampai begini, Neng. Akibat ulah Bapak, Neng. Akibat keegoisan Bapak, Neng. Ibu, maafkan Bapak.